Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Landudi dengan NPM 0323011170. Saya mengambil tema pingitan, disebut kagia, pada masyarakat Buton di Desa Laburunci, suku Cia-Cia Lapor. Kagia adalah wadah atau momentum untuk membentuk kematangan perilaku seorang perempuan. Saat perempuan yang dikagia, ia akan ditempa dengan pendidikan kebersihan, pendidikan kesucian, sikap mental, dan pendidikan akhlak. Serta perempuan yang dikagia akan melewati beberapa tahap dalam ritual tersebut. Pengetahuan atau ajaran-ajaran tentang nilai-nilai sosial budaya. Tahap persiapan tempat kurungan disebut kasuo. Kasuo adalah kamar kecil yang terbuat dari bahan kayu. Kasuo dibuat sangat tertutup sehingga orang dari luar tidak bisa melihat perempuan yang dikagia. Perempuan yang dikagia setelah berada dalam kasuo, ia disebut dengan nama mause. Tujuan kasuo dibuat sangat tertutup ialah agar mause terhindar dari larangan-larangan selama berada dalam kasuo. Saat perempuan yang dikagia masuk dalam kasuo, harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberitahukan kepada perempuan yang dikagia, yaitu tidak boleh terkena pancaran sinar matahari dan tidak bisa dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Yang hanya bisa melihatnya kakak laki-lakinya dan adik laki-lakinya. Menurut kepercayaan di sini, kalau mause menangis dipercayai akan turunnya hujan. Gendang atau disebut ganda bagi masyarakat di Desa Laburunci adalah salah satu alat musik kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dijumpai pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu seperti dalam budaya kagia. Iringan ganda dalam budaya kagia ini telah diikuti dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat Buton pada umumnya dan masyarakat di Desa Laburunci khususnya. Bagi mereka, fungsi ganda dalam budaya kagia ini tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai tersendiri yang menjadikan budaya ini sesuatu yang sakral. Masyarakat Buton khususnya di Desa Laburunci merupakan suku dari Cia-Cia Laporo. Apabila suku Cia-Cia Laporo menikah dengan suku lain ketika memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut merupakan bukan dari keturunan ganda, namun tetap wajib melaksanakan budaya pingitan, tetapi ia tidak menggunakan gendang dan tidak melakukan prosesi tarian linda. Persiapan bahan-bahan dalam kurungan sebelum perempuan yang dikagia masuk di dalam kasuo ini, terlebih dahulu orang tua dan keluarga menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam tempat kurungan seperti kunyit, tepung beras, daun pacirangga, tikar, sarung, dan kaparangga. Piring yang berisikan daun sirih, rokok, pinang, dan kapur. Pakaian adat Buton. Pakaian adat Buton merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan suku bangsa. Pakaian adat Buton di dalam kehidupan yang sesuai dengan pesan-pesan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tahap pelaksanaan. Prosesi awal masuknya perempuan yang dikagia yaitu mandi disebut pibaho dan dikasih duduk disebut pihora. Pibaho adalah prosesi mandi menggunakan santan kelapa dan air yang bersih yang telah dibaca-bacakan oleh lebe sebelum perempuan yang dikagia masuk dalam kasuo. Pada hari pertama sebelum perempuan yang dikagia ini dimasukkan dalam kasuo, terlebih dahulu dimandikan oleh istri lebe dengan menggunakan santan kelapa dan air bersih. Santan dan air bersih sebelum digunakan untuk mandi. Sebelumnya istri lebe ini meminta lebe untuk dibaca-bacakan doa. Setelah itu istri lebe memanggil perempuan yang dikagia masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan prosesi
Pibaho. Sebelum perempuan yang di KG ini dimandikan, ia dipakaikan sarung. Setelah prosesi Pibaho selesai, perempuan yang dipingit siap masuk dalam kasuo. Setelah itu dilanjutkan dengan pihora. Pihora ini adalah awal masuknya perempuan ke dalam kasuo setelah melalui prosesi Pibaho. Setelah masuk dalam kasuo, perempuan tersebut memakai bedak kuning dan daun pacirangga. Pemakaiannya dari hari pertama sampai hari ke-8. Jadi yang perempuan kerjakan selama berada dalam kasuo itu memakai bedak kuning ke seluruh tubuhnya dan memakai daun pacarangga untuk tangan dan kakinya. Kegiatan ini dilakukan dari awal masuk sampai akhir keluarnya perempuan dari dalam kasuo, yaitu hari pertama sampai hari ke-8. Keluarnya perempuan yang dipingit, polimbaa. Polimbaa adalah keluarnya perempuan yang dipingit disebut polimbaa. Polimbaa adalah prosesi keluarnya perempuan yang dikagia. Prosesi polimbaa dikatakan juga sebagai puncak acara pingitan, yang dimana ini perempuan telah berada dalam masa kurungnya selama 8 hari. Saat keluarnya dalam kasuo, perempuan tersebut didampingi oleh anak kecil yang disebut sora. Sora masuk dalam kasuo sehari sebelum prosesi polimbaa dilaksanakan. Sora juga itu memakai bedak kuning, daun pacarangga, dan sarung, biasanya anak kecil yang berumur 5-12 tahun ke bawah. Untuk melaksanakan prosesi polimbaa terlebih dahulu, istri lebe ini memandikan perempuan yang dikagia bersamaan dengan sora. Setelah itu dituntun keluar untuk menuju ke tempat duduk. Saat perempuan yang di KG ini dituntun istri lebe. Sebelum perempuan yang di KG dituntun untuk keluar menuju tempat duduknya, para keluarga menghentangkan kain putih dari kasuo sampai ke tempat duduk lebe. Kain putih yang dihentangkan dari kasuo sampai ke tempat duduk lebe, perempuan dipingit tidak boleh menginjak tanah, harus duduk serta tidak boleh melirik ke kanan atau kiri. Prosesi ini diiringi dengan bunyi gendang yang menandakan bahwa yang dikagia telah keluar dari tempat kasuo. Ia akan dituntun keluar menuju ke tempat duduk lebe dan duduk di atas peti kecil bersamaan dengan sora. Selanjutnya perempuan tersebut duduk sambil menunduk. Pada prosesi ini diiringi dengan bunyi gendang yang menandakan bahwa dikagia telah keluar dari tempat kasuo. Ia akan dituntun keluar menuju ke tempat lebe dan duduk di atas peti kecil bersamaan dengan sora. Selanjutnya perempuan tersebut duduk sambil menunduk di hadapan 2 orang lebe yang memandu budaya pingitan. Saat lebe memulai prosesi polimbaa, di hadapan itu sudah disiapkan dupa. Kemudian lebe tersebut bacakan doa di hadapan perempuan yang dipingit. Setelah selesai lebe bacakan doa, selanjutnya lebe akan memberikan uang pertama kepada perempuan yang dikagia dan soranya yang disebut dengan pasali. Setelah lebe memberikan uang pertama, selanjutnya diikuti oleh keluarga, kerabat, dan orang-orang yang menyaksikan acara polimbaa untuk memberikan uang ke dalam piring yang dibungkuskan kain, pemberian uang pasali. Uang pasali yang diberikan oleh lebe, keluarga, kerabat, dan orang-orang yang menyaksikan acara polimbaa itu, uang tersebut hanya bisa dipakai oleh perempuan yang dikagia dan sora, tidak bisa diberikan oleh orang lain. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.